Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat yang ke-56, surat Al-Waqi'ah, mulai dari ayat 77 sampai ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar bacaan yang mulia, bacaan yang memuliakan orang yang membacanya. Tersimpan di dalam kitab di sisi Allah, Luhul Mahfuz. Tidak ada yang dapat menyentuh kitab itu, yang di Luhul Mahfuz itu yang dimaksud, kecuali hamba yang disucikan, yaitu para malaikat. Diturunkan dari Allah pengatur semesta alam. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam surat 42, surat Asy-Syura ayat 51-52, dan di surat yang kedua ayat 97. Muslimin rahimakumullah, di dalam surat ke-53, surat An-Najm, mulai dari ayat 3 sampai ayat 18, juga menceritakan bagaimana Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Rasul dari bangsa manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 75, kembali Allah menegaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah lah yang memilih dari bangsa malaikat dan bangsa manusia sebagai utusan-utusannya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa utusan yang mulia, yakni Jibril. Zi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang mempunyai kekuatan di sisi Allah yang memiliki aras yang tetap. Muta'in sama amin. Di alamnya, di alam malakut, di alam malaikat, utusan ini ditaati. Jibril ini merupakan komandan para malaikat. Muslimin rahimakumullah. Di dalam surat ke-81 disebutkan, mulai dari ayat 25 sampai 28, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukan perkataan yang diturunkan melalui setan yang terkutuk. Fa'aina tazhabun? Kemana lagi kamu akan pergi mencari pegangan hidup? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran bagi manusia penduduk alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Yaitu bagi siapa saja yang ingin menempuh siratal mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mengimani Al-Quran episode yang kedua ini, di sini betul-betul membutuhkan tanggapan dengan pemikiran bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dengan bahasa Jibril, dengan bahasa utusan. Nah, disampaikan oleh Jibril kepada utusan dari bangsa manusia yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat 26 ayat 210 sampai 212, tidak mungkin Al-Quran ini tersentuh oleh setan, apalagi dirusak oleh setan. Wa ma tanazzalat bihi syaitan. Wa ma tanazzalat bihi syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un.
Innahum anis sam'i lama'zulun. Al-Quran ini tidak mungkin diturunkan melalui setan. Karena sesungguhnya setan itu pun tidak sanggup, jangankan membawanya, mendengar bacaan Al-Quran saja, setan itu pun tidak sanggup. Mereka dijauhkan. Dan inilah dasar yang terkuat, salah satunya pengobatan dengan pembacaan Al-Quran dalam upaya mengusir setan. Masyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam surat Al-Haqqah, surat ke-69, ayat 40-43, dijelaskan, Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran ini adalah bahasa utusan yang mulia. Bahasa Jibril berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad juga berbahasa Arab, disampaikan dengan bahasa Nabi Muhammad ke kita juga berbahasa Arab. Mangkana aduwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 97. Siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam kalbu engkau Muhammad. Nah, jadi jelas Al-Quran ini berbahasa Arab dengan bahasa utusan, bahasa Rasul. Maka kalau kita mengetahui perkataan Rasul yang sesungguhnya adalah Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat 69 ayat 40 sampai 43 ini disebutkan, Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini turun berbahasa utusan yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan jenis bahasa penyair, bukan jenis bahasa gubahan. Qalilan ma tu'minun, tapi sedikit di antara kalian yang beriman kepada petunjuk Al-Quran, yang banyak cuman mensyairkan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai kitab syair. Lalu satu huruf dapat satu kebaikan dapat 10 pahala. Cuman disyair-syairkan itu. Inilah yang menipu umat Islam sehingga mereka kehilangan pegangan, tidak punya barometer, tidak punya meteran, tidak punya ukuran untuk mengukur salah benarnya apa yang di luar Al-Quran. Wala biqauli kahin. Dan Al-Quran ini bukan pula jenis bahasa dukun. Bahasa dukun disebut mantra. Al-Quran ini bukan mantra, lalu dibaca-baca tanpa makna untuk menyembuhkan penyakit dan segala macamnya. Ini adalah pekerjaan yang melanggar ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan jenis bahasa mantra. Kalau Al-Quran kitab pedoman dijadikan mantra, bukankah itu tidak adil? Masyiral muslimina rahimakumullah. Qalilan ma tazakkarun. Namun sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, yang banyak hanya menjadikan Al-Quran sebagai kitab mantra. Kalau sakit demam panas, bacakan surat Al-Kahfi. Kalau jualan kurang laku, dibacakan surat Waqiah. Kalau mau mati, sakit parah, bacakan surat Yasin. Itu sama dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab mantra. Rasul tidak pernah mengajarkan yang demikian. Seandainya Rasul mengajarkan demikian, pasti ketika beliau sakit, sahabat-sahabat beliau perintahkan untuk membacakan Yasin untuk beliau di saat menghadapi sakaratul maut. Begitu juga yang lain. Tidak pernah Rasul mengajarkan hal yang demikian. Ini kita terjebak di dalam larangan Allah menjadikan Al-Quran kitab pedoman menjadi kitab mantra. Menjadikan Al-Quran kitab pedoman lalu dirubah menjadi kitab syair atau kitab lagu. Masyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam ayat 48-nya, surat 69, surat Al-Haqqah sampai ayat 52 disebutkan, Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar pelajaran, peringatan bagi orang yang mau patuh kepada Allah, bagi orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami tahu di antara kalian yang telah mewarisi Al-Quran, ada yang tidak membenarkan Al-Quran ini.
Dia lebih membenarkan kitab-kitab manusia daripada kitab Al-Quran. Mereka lebih percaya kepada perkataan manusia ketimbang perkataan Al-Quran. Allah tahu itu. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan Al-Quran itu akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Wa innahu lahaqqul yakin. Dan sesungguhnya berita Al-Quran itu adalah haqqul yakin. Kebenaran yang faktual. Kebenaran yang bisa dibuktikan kebenarannya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tunduk patuhlah kalian mengikuti ajaran Allah, Tuhan pengatur kalian yang maha agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Mukmin yang benar adalah mukmin yang berilmu dan berakhlak dengan Al-Quran. Contohnya Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri ketika Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, apa akhlak Rasul?" Beliau menjawab, "Khuluquhul Quran." Akhlak Rasul itu tidak lain adalah Al-Quran. Bagaimana manusia umat Islam bisa berakhlak dengan Al-Quran mencontoh Rasul kalau mereka tidak paham-paham dengan Al-Quran? Al-Quran cuma dijadikan kitab nyanyian dan Al-Quran hanya dijadikan kitab mantra. Sehingga tidak satupun perguruan Islam di dunia ini, menurut informasi Syekh Imran Hussein, seorang ulama internasional, tidak satupun perguruan Islam di dunia ini yang mengajarkan Al-Quran sebagai kitab pedoman, sebagai barometer mengukur segala yang di luarnya. Tidak satupun. Dan kami pribadi pun tamatan sekolah agama membuktikan hal yang demikian. Kami tidak diajari bagaimana terjemahan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mentafsirkan dirinya sendiri. Walaupun kami sarjana agama, tapi di kampus tidak diajarkan yang demikian. Ini adalah suatu jebakan Yahudi dan Nasrani yang diperingatkan oleh Allah dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Obatnya 121. Kalau pingin Islam ini maju, maka kembalilah kepada Al-Quran. Cukupkan Islam ini dengan dua pegangan, yaitu Al-Quran, masalah praktek dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis beliau atau praktek hidup beliau, contoh teladan dari peri kehidupan beliau. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat 15 disebutkan, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, summa lam yartabu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Hanya saja yang disebut mukmin ialah orang yang berilmu dan berakhlak dengan ajaran Allah sesuai yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian mereka tidak ragu sedikit pun dengan ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul itu. Dibuktikan dengan jihad mereka, mengorbankan harta benda mereka, bahkan mengorbankan ego mereka untuk menegakkan ajaran Allah sebagai sistem hidup di muka bumi ini. Mereka lah mukmin yang benar-benar mukmin. Yang lainnya, kata Allah di dalam surat 4 An-Nisa ayat 65 disebutkan, bersambung ke surat 43 ayat 87 dan 88, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabb engkau, mereka bukanlah termasuk orang yang diakui sebagai mukmin sebelum mereka mengangkat engkau, menjadikan ajaran Allah yang engkau sampaikan menjadi hakim bagi keputusan setiap perkara yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Lalu tidak ditemukan keberatan sedikit pun terhadap keputusan Allah yang engkau sampaikan tersebut kepada mereka di dalam jiwa mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Surat 24 ayat 51. Sami'na wa ata'na. Orang yang mukmin apabila diajak berhukum kepada hukum Allah yang disampaikan Rasul, mereka tidak menolak sedikit pun, tidak ada tawar-menawar dan tidak ada keberatan sedikit pun. Sami'na wa ata'na. Di dalam surat 43 ayat 87-88, "Wala in sa'altahum man khalaqahum
la yaqulunallah fa anna yufakun. Ketika ditanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Mereka pasti jawab Allah. Karena mereka sudah percaya, bukan hanya percaya malah sudah yakin tidak ada pencipta selain Allah. Apakah mereka sudah diakui sebagai beriman cuma modal percaya? Oh tidak. Bagaimana mereka bisa berpaling, tidak mengabdi, mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran sesuai yang disunahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Mereka yang percaya tetapi tidak tunduk patuh, tidak bertakwa dengan kafah kepada Allah, mereka bukanlah termasuk orang yang beriman yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Allah sudah merestui, sudah menerima pengaduan Rasulnya Muhammad SAW bahwa orang yang cuman percaya kepada Allah, cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka tidak termasuk mukmin. Bagaimana mereka akan masuk surga? Mereka saja tidak diakui sebagai mukmin. Bagaimana mereka yang katanya walaupun ada iman sebesar zarah, mereka juga akan masuk surga? Bohong. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Munafik saja masih bersahadat, masih salat, masih zikir, masih mengerjakan perintah Allah, masih ada kebaikannya, mereka tidak diakui sebagai mukmin, malah mereka orang munafik. Dan orang munafik itu walaupun bersahadat, mereka bukan muslim, mereka bukan mukmin, dan tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Mereka kekal di dalamnya dengan kalimat, tidak kamu dapati seorang penolong pun bagi mereka di antara kamu. Surat 4 An-Nisa 142 sampai 145. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Mereka tidak ada yang menolong, tidak ada syafaat bagi mereka. Mereka tidak mendapat seorang penolong pun, mereka tidak akan pernah ditolong. Maka berlindunglah kita dari orang munafik, dari ciri-ciri orang munafik. Untuk menghindari kemunafikan, tidak lain adalah berilmulah dengan Al-Quran, lalu ikuti dan patuhi secara kafah. Yang masalah praktek, mari kita turun kepada sunnah Rasul. Barakallahu li walakum.